Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan produk kami sosis beku dengan merek Oma Sosis. Selanjutnya adalah profil. Nama usahanya adalah Oma Sosis, bidang usaha olahan sosis beku, jenis produk sosis beku, alamat usaha bisa kita lihat di layar adalah Puncak Permata Sengkaling Blok I17. Terus selanjutnya alamat email saya pribadi danaawindia06@gmail.com. Tanggal pendiriannya adalah 24 Februari 2021. Selanjutnya visi dan misi. Visi kita adalah menjadikan produk olahan sosis beku jadi yang terbaik di semua kalangan dan memberikan kualitas yang baik serta rasa yang enak dan istimewa. Selanjutnya misi kita adalah menjadikan usaha produk sosis beku menjadi besar. Yang kedua, untuk menjadikan usaha terbesar di daerah Kabupaten Malang khususnya, tentunya produk sosis beku rumahan ini ingin sekali memenuhi atau masuk di supermarket yang ada di Kota Malang. Yang ketiga, memproduksi produk olahan yang berkualitas. Yang keempat, kualitas produk olahan sosis beku ini akan menjadi konsentrasi utama untuk bisa bersaing di pasaran yang ada di Malang. Yang kelima, memperluas pemasaran produk. Yang keenam, produk olahan sosis beku kami akan memperluas dan merebut pasar-pasar seperti supermarket atau mal-mal yang ada di Kota Malang. Selanjutnya adalah struktur organisasi di perusahaan kita. Pengelolanya adalah saya, Dana Awindia, dan Dion Dwi. Untuk produksi saya, pemasaran saya dan Dion, keuangan dari Dion. Selanjutnya adalah karyawan 1 saya, karyawan 2 Dion. Selanjutnya rencana pelaksanaan usaha. Yang pertama, kegiatan pencarian supplier. Kedua, penentuan bahan baku. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, pendistribusian. Kelima, proses pengiklanan. Semuanya dilakukan bulan 6 minggu ke-1 semua. Gambaran produk. Di sini saya akan menjelaskan analisis situasi dari perusahaan kami. Dikarenakan di Sengkaling jarang ada olahan beku sosis rumahan, kemudian produk ini cenderung lebih awet dan tahan cukup lama jika berada di dalam freezer. Kemudian sangat menyehatkan karena tanpa bahan pengawet. Produk yang ditawarkan. Di sini produk yang kita tawarkan adalah sebuah olahan sosis sapi beku yang setiap kemasannya berisikan 20 buah sosis beku. Selanjutnya adalah keunggulan produk kami. Keunggulan produk kami adalah lebih praktis dan tanpa bahan pengawet, sehingga banyak orang lebih memilihnya. Kebanyakan orang membeli sosis beku untuk stok menu di rumah karena dapat disimpan di dalam freezer. Selanjutnya adalah untuk harga produk kami. Sosis beku isi 20, harga normalnya adalah 40.000, sedangkan harga promo adalah 38.000. Selanjutnya ada survei dan evaluasi pasar. Kecenderungan pasar atau SWOT. Strength atau kekuatan. Lokasi memasak bisa di rumah dengan fasilitas yang ada. Modal yang relatif terjangkau, jadi tidak perlu pinjaman di awal usaha. Bahan baku yang mudah didapat, harga terjangkau dan praktis. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Kurangnya pengalaman usaha, masih perlu banyak pembelajaran di bidangnya. Opportunity atau peluang. Pangsa pasar yang lumayan luas, biasanya dikembangkan dan bekerja sama dengan supermarket atau warung-warung. Threat atau ancaman.
Bahan baku yang tidak stabil, harganya membuat produksi bisa menurun. Dan suatu saat pasti akan muncul usaha sejenis dan bermodal besar. Selanjutnya, target pasar. Target pasar dari bisnis produksi kami adalah dari semua golongan, semua umur, dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian juga target bisnis kami yaitu produk kami bisa berkembang dan bisa bekerja sama dengan supermarket dan pasar-pasar, terutama di wilayah Kota Malang khususnya. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada 4 tahap. 1. Strategi pengembangan produk. Pengembangan produk dari kami yaitu pembeli bisa merasakan bahwa olahan sosis beku rumahan ini tidak kalah dengan produk olahan sosis beku yang ada di pabrikan yang sebagian besar menggunakan bahan pengawet. Kemudian produk kami mudah disajikan karena sudah dikemas sesuai dengan kebutuhan. 2. Strategi wilayah atau distribusi produk. Untuk strategi pendistribusian, produk kami yaitu dengan mengirimkan produk kami ke toko-toko atau pasar seperti agen sosis terdekat dan menjual lewat media sosial. Yang nomor 3, strategi penetapan harga. Untuk penetapan harga pada produk olahan sosis beku ini sendiri kami menyesuaikan dengan harga bahan-bahan baku yang ada di pasaran dan juga menyesuaikan dengan masyarakat di sekitar kita. Yang terakhir, nomor 4, strategi promosi. Untuk promosi yang kita lakukan agar bisnis produk kita berjalan dengan lancar dan bisa dilihat dengan cara kita menyuplai toko-toko dan pasar-pasar seperti agen sosis, dan kita juga mempromosikan dengan menggunakan media sosial yang ada. Selanjutnya, rencana produksi dan SDM. Alur dan proses produksi. Yang pertama adalah kita siapkan semua bahan baku. Setelah lengkap, yang kedua adalah kita blender, kita giling sampai halus. Yang ketiga adalah setelah adonan halus, kita masukkan semua adonan ke dalam cetakan sosis. Selanjutnya yang keempat adalah kita ikat dengan benang, panjangnya sesuai ukuran. Setelah itu adalah kita rebus sosis yang sudah diikat tadi ke dalam air di bawah 100 derajat Celcius. Jadi tidak boleh mendidih, tidak boleh air mendidih. Setelah itu yang keenam adalah kita potong sesuai ikatan benang yang pertama, yang step 4 tadi. Selanjutnya setelah itu kita kemas dan sosis siap di freezer. Selanjutnya ada alat dan bahan baku produksi. Bisa dilihat di PPT. Kemudian ada aturan dan kebijakan produksi. Bahan-bahan dan takaran harus sesuai resep. Kemudian bahan-bahan yang digunakan oleh produk olahan sosis sendiri berasal dari toko, dan untuk alat-alatnya sendiri sebagian dari toko dan sebagian milik pribadi seperti blender dan panci. Selanjutnya, analisis keuangan, investasi awal, dan sumber pembiayaan. Kemudian bisa dilihat di PPT. Jadi 48.400 rupiah menjadi 1 kg adonan matang. Jika dicetak dengan panjang sosis 11,5 cm, akan menghasilkan 40 sosis. Jadi 48.400 dibagi 40 sama dengan 1.210 per biji untuk harga mentahnya. Terima kasih.